Maria, Ibu Yesus Kristus. Arti Maria, orang yang ditinggikan. Nama ini berasal dari Miriam, kata Ibrani. Jika melihat silsilah Maria, terbukti bahwa dia adalah keturunan Daud. Ada catatan dalam Alkitab yang menyebut Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud dan juga keturunan perempuan. Menurut silsilah dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus lahir dari Maria, seorang perempuan yang lahir dari keturunan Natan, anak Daud. Dan satu sisi lain, Yusuf, ayah tiri Yesus, adalah keturunan Salomo, anak Daud. Hal ini dibuktikan melalui silsilah dalam Injil Matius. Dengan kesimpulan, Tuhan Yesus adalah keturunan Daud dari garis ibu maupun dari garis ayah tiri, dan juga keturunan perempuan, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, suku Yehuda, dan raja orang Yahudi. Tuhan Yesus lahir dari Maria, memang keturunan perempuan. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Dalam Injil Matius ini, setelah tertulis dalam Yakub, kakeknya Yesus memperanakan Yusuf, ayah tiri Yesus. Tidak tertulis Yesus Kristus lahir dari Yusuf, tetapi langsung tertulis bahwa Yesus yang disebut Kristus lahir dari Maria. Ketika Maria seorang perawan, masih belum bersuami, malaikat Gabriel menyampaikan berita bahwa dia akan mengandung bayi. Maria yang mendengar berita itu dari malaikat terkejut dan berkata, "Hal yang tidak mungkin terjadi." Malaikat menjanjikan apa yang tidak dapat dimengerti oleh Maria. Maria sangat sulit menghadapi janji yang penuh anugerah yang mengguncangkan Maria. Tetapi berita ini disampaikan kepada Yusuf, tunangannya. Yusuf juga sulit menerima hal itu. Tetapi ketika malaikat mewahyukan rencana Tuhan Allah melalui mimpi, Yusuf menerimanya dan menaatinya. Kelahiran dari seorang perawan tidak terjadi hanya oleh Maria saja, tetapi terjadi oleh iman Maria dan Yusuf. Jikalau Yusuf tidak menerima hal itu, nasib Maria pasti mati dilempari batu. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Matius pasal 1 ayat 18-21. Pada saat itu Imam Zakaria dan Elisabet istrinya tinggal di kota yang bernama Ain Karem. Zakaria sudah tua dan Elisabet istrinya juga sudah tua. Tetapi malaikat mewahyukan bahwa Elisabet akan melahirkan bayi. Pada bulan ke-6 setelah itu, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seseorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 30-33. Maria bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Matius 1 ayat 35-37. Maka Maria menyahut, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian Maria pergi ke rumah Zakaria yang ada di sebuah kota bernama Ein Karem di Yehuda. Di situ ia masuk dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, anak yang di dalam rahimnya melonjak, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lukas pasal 1 ayat 42-45. Maka Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Lukas 1 ayat 45-55. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya di rumah Elisabet di Ein Karem, lalu pulang kembali ke rumahnya. Lukas 1 ayat 56. Setelah itu Maria mungkin memberitahukan hal itu kepada Yusuf, tunangannya. Yusuf bergumul dan hal itu wajar sekali. Tetapi Yusuf percaya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Allah dan menerima Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu Agustus, Kaisar Roma, mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Oleh karena itu Maria dan Yusuf pergi dari Nazaret ke Galilea menuju ke Bethlehem, kampung halamannya. Jikalau Maria melahirkan bayi di Nazaret, mungkin keadaannya menjadi sulit. Karena hanya 6 bulan setelah pernikahan langsung melahirkan anak. Jika hal itu diketahui orang-orang lain, bukan hanya Maria, tetapi Yusuf juga pasti akan menjadi malu. Tetapi karena melahirkan bayi di Bethlehem dan terus mengungsi ke Mesir, maka semua masalah itu tertutupi secara diam-diam. Maria kembali dari Mesir ke Galilea, tinggal di Nazaret, dan melahirkan Yakobus, Yudas, Yusuf, Simon, dan anak perempuan lagi selain Yesus. Yusuf suaminya bekerja sebagai tukang kayu dan dia meninggal dunia cepat. Ketika Tuhan Yesus telah berumur 30 tahun, dalam kisah tentang perkawinan di Kana, Galilea,
Yusuf sudah tidak muncul lagi. Hanya Maria dan Tuhan Yesus yang datang ke situ untuk mengucapkan selamat. Dengan itu kita dapat menduga bahwa dia meninggal dunia sebelumnya. Setiap zaman sama, kehidupan seseorang tukang kayu tidak begitu cukup dalam ekonomi. Kehidupan keluarga Yusuf, keluarga Tuhan Yesus miskin dalam ekonomi. Maria terus menyaksikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maria mengetahui kekurangan anggur dalam perkawinan di Kana dan membawa masalah itu kepada Tuhan Yesus. Hal itu berarti menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan Yesus dapat memecahkan masalah itu. Terhadap sikap Maria, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa membawa masalah itu kepadaku?" Tetapi walaupun Tuhan Yesus berkata seperti itu, Maria tetap percaya dan menanti bahwa Tuhan Yesus akan memecahkan masalah itu. Maria tidak begitu berkomentar terhadap pekerjaan Tuhan Yesus maupun Yusuf. Dalam Injil Lukas tertulis kisah Yesus. Ketika dia berumur 12 tahun pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan ketika Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem terakhir kali pada Paskah, Maria juga mengikutinya dan akhirnya sempat menyaksikan anaknya dipaku di atas kayu salib. Tetapi dalam catatan kisah itu, tidak ada perkataan apapun dari Maria. Tuhan Yesus yang di atas salib mempercayakan Maria kepada Yohanes, muridnya yang dikasihinya. Sejak itu Yohanes mengabdi kepada Maria seperti kepada ibu kandungnya sendiri. Maria memiliki kerohanian yang sangat dalam. Maria menjaga kesucian walaupun dia tahu tradisi orang Yahudi yang begitu ketat. Dia menerima kehamilan bayi Yesus. Hal itu tidak mudah dilakukan oleh orang-orang lain. Untuk menerima hal itu perlu satu ketekatan bahwa oleh karena hal itu dia bisa saja akan dibuang oleh orang-orang yang dikasihinya. Dan bisa juga mati dilempari batu oleh penghakiman dari ahli-ahli Taurat. Maka diperlukan ketabahan yang besar dan siap sedia menghadapi penderitaan yang bahaya. Walaupun perintah itu bisa membahayakan jika hal itu adalah kehendak Tuhan Allah, dia menaatinya. Maria yang bertumbuh tanpa kesulitan di kota Nazaret, Galilea, adalah seorang perempuan yang biasa. Tetapi Tuhan Allah memilih Maria yang memiliki hati yang lembut dan rendah hati. Kepadanya telah dipercayakan perkara yang besar sekali bagi Tuhan Allah. Sekarang juga Tuhan Allah memanggil kita tanpa memandang perbedaan kekayaan atau kemiskinan dan perbedaan pendidikan. Kita harus berdoa lebih dan melatih diri dalam kesalehan supaya kita menjawab dengan amin. Seperti Maria ketika ada panggilan Tuhan Allah. Maria dan Maria Magdalena serta murid-murid Yesus tekun dalam doa setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Maria menanggulangi kepahitan kasih pribadi terhadap anaknya sendiri dan setia daripada siapapun sebagai seorang ibu yang beriman. Begitu juga kita harus selalu menyatakan hati yang mengerti segala sesuatu dalam iman dan mengampuni, sabar, menunggu, serta senantiasa berharap. Ada teori yang mengatakan bahwa Maria diabdi oleh Yohanes di Efesus pada akhir hidupnya. Dan ada juga tempat di lembah Kidron, Yerusalem, yang disebut sebagai kuburan Maria, tetapi tidak bisa dipastikan. Dia sebagai seorang perempuan yang bahagia pada segala abad, karena ketika Injil tersebar, maka keharuman iman, pengharapan, dan kasihnya pun turut tersebar sampai ke ujung bumi.